Provinsi Jawa Tengah memiliki lebih dari 628.000 hektar kawasan hutan. Namun, hampir 60% diantaranya, kawasan hutan berada dalam kondisi kritis. Ratusan desa yang hidup di sekitar kawasan hutan dan pesisir ikut terdampak. Di Banyumas, lahan hutan daratan mengalami degradasi serius hingga masuk ke dalam kategori kritis. Sementara di daerah pesisir seperti Cilacap dan Kebumen, hutan mangrove menghadapi tekanan abrasi, perubahan iklim, dan keterbatasan penghidupan masyarakat pesisir. Di saat yang sama, persoalan sampah semakin memperparah kondisi ekosistem darat dan laut. Program solusi hadir sebagai upaya mengatasi masalah yang ada. Program solusi merupakan kolaborasi pemerintah Indonesia dan Jerman untuk memperkuat pengelolaan bentang darat dan laut secara terintegrasi sebagai upaya perbaikan ekosistem yang telah rusak. Program solusi dirancang dalam 3 tahapan. Tahun pertama berfokus pada rehabilitasi lahan kritis dan mangrove. Tahun kedua pada pengelolaan sampah terpadu, dan tahun ketiga pada penguatan penghidupan masyarakat melalui ekowisata dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Tahun pertama program solusi difokuskan pada rehabilitasi lahan kritis terestrial dan mangrove. Perjalanan ini dimulai pada periode Maret hingga Mei 2025 dengan kegiatan kick-off program yang melibatkan pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan para pemangku kepentingan, yang dilanjutkan dengan sosialisasi tingkat desa. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan asesmen biofisik dan sosial, serta pemetaan para pihak di 4 desa dampingan. Proses ini menjadi penting untuk memastikan bahwa rehabilitasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi lahan, kebutuhan masyarakat, dan potensi lokal. Memasuki periode Juni hingga Agustus 2025, fokus kegiatan beralih pada tahap perencanaan teknis dan penguatan kapasitas. Pada fase ini dilakukan penyusunan dokumen berbasis data dan menghasilkan 4 dokumen rencana rehabilitasi yang tidak hanya menjadi panduan teknis penanaman, tetapi juga menjadi kesepakatan bersama antar pihak dalam pengelolaan kawasan rehabilitasi. Untuk memastikan rencana rehabilitasi tersebut sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan, maka dilakukan konsultasi publik di 4 desa lokasi program, yaitu Desa Tambak Negara, Desa Tunjung, Desa Ayah, dan Desa Karangbenda. Kegiatan ini melibatkan kelompok tani, kelompok pengelola mangrove, perempuan, pemerintah desa, serta para pemangku kepentingan seperti Perhutani, Dinas Kehutanan, BKSDA, dan BBWS. Melalui forum ini, draft perencanaan disempurnakan berdasarkan masukan lapangan, sekaligus menghasilkan berita acara kesepakatan sebagai payung bersama pelaksanaan rehabilitasi. Bersamaan dengan itu, pendampingan kelompok rehabilitasi lahan kritis dan pelestari mangrove mulai diperkuat. Di Desa Karangbenda, kegiatan difokuskan pada pembangunan persemaian mangrove sebagai infrastruktur pendukung rehabilitasi 2 hektar kawasan mangrove. Sementara itu di Desa Ayah, fokus kegiatan diarahkan pada pengelolaan dan perawatan persemaian yang telah dibangun sebelumnya. Selama periode ini, perawatan rutin dilakukan oleh tenaga kerja lokal untuk memastikan kualitas dan ketahanan bibit. Pada akhir Agustus 2025, pelatihan penanaman dan pengelolaan mangrove dilaksanakan di Desa Karangbenda. Pelatihan ini mengombinasikan pembelajaran kelas dan praktik lapangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan peserta maupun pemahaman kondisi tapak. Program solusi juga mulai memperkenalkan pendekatan ekonomi berkelanjutan melalui pelatihan silvofishery di Desa Ayah, Kebumen. Kegiatan ini mendorong peningkatan pemahaman peserta, sekaligus membangun jejaring lintas desa sebagai fondasi pengembangan usaha pesisir berbasis mangrove. Memasuki periode September hingga November 2025, program solusi memasuki fase implementasi lapangan. Setelah proses perencanaan dan penguatan kapasitas dilakukan pada periode sebelumnya, seluruh persiapan kini diwujudkan dalam aksi penanaman di tapak. Fokus utama pada fase ini adalah rehabilitasi lahan kritis terestrial seluas 33 hektar yang tersebar di 3 desa, yaitu Desa Tambak Negara,
Desa Tunjung, dan Desa Ayah. Lebih dari 6.000 bibit tanaman konservasi dan multi-purpose tree species atau MPTS ditanam sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem daratan. Untuk memperkuat perlindungan kawasan rehabilitasi dan meningkatkan kesadaran publik, juga dilakukan pemasangan papan informasi dan papan edukasi lingkungan. Sebanyak 47 papan telah terpasang di 4 desa lokasi program. Papan ini juga berfungsi sebagai media transparansi kegiatan, penanda kawasan rehabilitasi, serta sarana edukasi masyarakat mengenai perlindungan hutan, pengelolaan sampah, pencegahan kebakaran, dan mitigasi bencana. Program Solusi juga memperkuat kesiapan rehabilitasi pesisir melalui pemeliharaan persemaian mangrove di Desa Ayah dan Karangbenda. Kegiatan perawatan meliputi penyemprotan, penyiraman bibit mati, pengikatan propagul, serta monitoring pertumbuhan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal oleh kelompok masyarakat. Hingga akhir November 2025, persemaian di Desa Ayah berhasil menyiapkan 3.700 bibit mangrove, sementara Karangbenda berhasil menyediakan 5.401 bibit mangrove yang siap tanam sebagai bentuk dukungan untuk rehabilitasi ekosistem pesisir pada tahap berikutnya. Perjalanan ini belum selesai. Pada bulan Januari hingga Februari di tahun kedua ini, kami memulai Solusi dengan penanaman mangrove dan akan dilanjutkan dengan penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dan di tahun ketiga, program Solusi akan fokus pada pemulihan ekonomi lokal melalui penghidupan alternatif. Karena masa depan hutan dan pesisir tidak dibangun sendirian, ia tumbuh dari kerjasama, dari desa, dan dari langkah kecil yang dilakukan hari ini.